Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nurul Safia. Kali ini kita akan mereview atau membahas tentang mata kuliah filosofi pendidikan. Ada apa saja sih atau belajar apa saja sih di mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia? Nah, di mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia ini ada 5 topik yang akan dipelajari dan ada penilaian untuk mata kuliah filosofinya. Nah, untuk topik yang pertama, ini membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Di sini ada 4 CP yang perlu dicapai oleh mahasiswa. Di antaranya, membuat tulisan refleksi diri mengenai alasan menjadi guru, membuat tulisan reflektif tentang pemikiran mereka terhadap sosok Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya, menuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas atau Golden Circle, itu tentang mengapa, bagaimana, apa dari MK Filosofi Pendidikan Nasional. Kemudian memberikan argumen kritis dan reflektif tentang perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan pendidikan abad ke-21. Nah, di masing-masing topik itu ada alurnya merdeka. Jadi, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, setiap topiknya harus dikerjakan secara berurutan ya, karena ketika topik 1 belum selesai sampai aksi nyata, topik 2 dan seterusnya belum terbuka. Begitu. Lalu di topik 2 ini berbicara tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, diantaranya di sini CP yang harus dicapai ada memberikan argumen kritis dan reflektif tentang esensi pendidikan berdasarkan dasar-dasar pemikiran filosofis pendidikan KHD, menelaah tahapan perkembangan anak KHD dengan membandingkan para ahli ya, seperti dari Jean Piaget, Albert Bandura, Erik Erikson. Kemudian memahami kodrat manusia dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Lalu menelaah sistem Among dalam menuntun kodrat anak. Nah, di sini ada alur merdekanya yang harus diisi. Kemudian di topik ketiga ini membahas tentang identitas manusia Indonesia. Nah, CP yang harus dicapai oleh mahasiswa yaitu menganalisa relasi pendidikan dan kebudayaan serta menganalisis identitas manusia Indonesia. Nah, selanjutnya di topik yang keempat ini tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Nah, ada 2 CP yang harus dicapai, yaitu menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, menelaah profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Nah, ini juga ada alur merdekanya yang harus diselesaikan. Di topik yang terakhir, yaitu di topik yang kelima, membahas tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Ada 2 CP yang harus dicapai. Yang pertama, menelaah praktik baik sekolah-sekolah yang menerapkan filosofi KHD, kemudian mempresentasikan strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, di topik yang terakhir pasti ada modul mata kuliah yang bisa di-download. Nah, modul mata kuliah ini berisi ringkasan ya, atau penjelasan materi dari topik 1 sampai topik 5. Nah, kemudian di sini ada penilaian mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ada 4 kategori ya. Yang pertama dari kegiatan refleksinya 25%, proyek individunya 35%, partisipasi aktif dalam dialog 20%, dan presentasi kelompoknya 20%. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Semoga membantu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.